Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novala Nursepti. Saya dari kelas 12 IPS 4 akan mempresentasikan tentang PRRI Permesta. Yaitu diantaranya saya akan menjelaskan latar belakang dan anggota. 1. Latar belakang. Kesenjangan pembangunan di pulau-pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya memicu sentimen bahwa daerah dianaktirikan. Sentimen ini kemudian melahirkan upaya revolusi di daerah. Dalam reuni itu muncul aspirasi otonomi untuk memajukan daerah. Pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintahan daerah dari Gubernur Ruslan Muljoharso. Dalihnya, gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Anggotanya yaitu terdiri dari Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Mr. Safrudin Prawinggara, Mr. Asad Detemudo, Maludin Simbolon, Profesor Dr. Suemitro Jaja Hadikusomo, Moh Safei, J.E. Puwarow, Salahaddin Sarumpayat, Muhtar Lintang, Saleh Lahade, Ayah Gani Usman, Dahlan Jambek. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Yuda Lesmana dari kelas 12 IPS 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang PRRI Permestu. Saya di sini akan menjelaskan tentang tuntutan. PRRI mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah pusat, yaitu sebagai berikut. 1. Dibubarkannya Kabinet Juanda. 2. Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX membentuk pemerintahan sementara sampai pemilihan umum akan dilaksanakan. 3. Soekarno kembali kepada posisi konstitusionalnya. Tuntutan lain juga yang diajukan oleh PRRI terkait dengan adanya masalah otonomi daerah atau perimbangan ekonomi atau keuangan yang terjadi pada pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan, sehingga mereka akan menuntut kepada pemerintah pusat agar bisa bertindak lebih adil, khususnya pada pemerataan dana pembangunan di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Santi dari kelas 12 IPS 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang PRRI Permesta. Saya di sini menjelaskan tentang operasi militer. Sejak adanya gerakan pemerintahan Revolusi Republik Indonesia, pemerintahan menganggap gerakan tersebut harus segera dituntaskan dengan gencatan senjata. Pemerintahan pun melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara, Angkatan Perang RI untuk menumpas gerakan PRRI. Operasi tegas dengan sasaran Riau yang dimulai pada tanggal 12 Maret 1958 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Khairudin Nasution. Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Muhammad Yamin dimulai pada tanggal 17 Agustus 1958 di bawah pimpinan Kolonel Muhammad Yamin. Semasa kabinet PRRI masih berlangsung, beberapa menteri menjabat di dalamnya, yaitu Mr. Safarudin Prawira Negara menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Mr. Asad Detemudo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Kolonel Maludin Simbolon menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Muhammad Safei menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan PPK.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yulia Rahil dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menerangkan tentang dampak peristiwa pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau sering disebut sebagai PRRI, merupakan salah satu gerakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup negara Indonesia. Dampak pergerakan tersebut terhadap pelaku adalah sebagai berikut. Pertama, jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa, 4.360 mengalami luka-luka, dan 8.072 orang menjadi tawanan. Kedua, keadaan perekonomian terganggu, serta muncul inflasi serta deflasi. Ketiga, timbulnya kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah kepulauan yang luas dengan aneka ragam masalah yang sering berbeda satu dengan yang lainnya. Keempat, timbulnya perpecahan hubungan persaudaraan. Terakhir adalah kekurangan bahan makanan. Akibat dari kerusakan yang berlangsung pada tahun 1958 sampai 1960 ini, beberapa SMA, SMP, serta universitas juga terus ditutup. Salah satunya Universitas Andalas yang baru berjalan selama 2 tahun juga harus terpaksa ditutup sebab hampir semua dosen dan mahasiswanya ikut terlibat dalam PRRI. Mendekati penghujung tahun 1960, seluruh wilayah di Sumatera Barat berhasil dikuasai oleh para tentara APRI. Para elemen sipil serta tentara diberi sebuah amnesti oleh pemerintah yang kemudian dituangkan ke dalam keputusan Presiden nomor 322 1961 pada 22 Juni 1961. Namun, amnesti tersebut tak memberi dampak. Masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, masih hidup dalam tekanan selama bertahun-tahun.